Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis 446 yang mana hadis ini membahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat-umat yang lain. Apa sih salah satu kemudahan bagi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat-umat yang lain, ya, yang tanpa mendiskreditkan agama yang lain. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati alladzi iza asa'u istaghfaru wa iza safaru qasaru waftaru. Akhrajahu Tabraniyu fil awsati bi isnadin dhaifin wa huwa fi mursali Sa'id bin al-Musayyib indal Baihaqi mukhtasaran. Wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati alladzi iza asa'u, yang mana sebaik-baik umatku yang mana iza asa'u, apabila seseorang tersebut berbuat keburukan, istaghfaru, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza safaru, apabila seseorang tersebut bepergian, qasaru, mereka mengqasar salatnya, wa aftaru, dan juga tidak berpuasa. Artinya mengambil rukhsah di sini, ya. Akhrajahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil ausati, di dalam di dalam kitab Al-Ausat bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, wa huwa fi mursali Sa'idil Musayyibih, dan di dalam hadis-hadis ini terdapat di dalam ini, ya, terdapat hadis-hadis yang mursal, sanad-sanad yang mursal. Sa'idil Musayyibih, Ibnu Sa'id al-Musayyab, Indal Baihaqi, menurut Imam Baihaqi, mukhtasaran, yang dikenakan oleh Imam al-Baihaqi secara singkat. Nah, seperti apa nanti yang dimaksud dengan sanad yang dhaif? Nanti kita akan bahas di analisis lafadznya, ya. Jadi hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Rasulullah SAW yang Jabir, di sini mengatakan, Jabir radhiyallahu taala anhu, khairu ummatil ladzi iza asau istaghfaru wa iza safaru wa qasaru waftaru. Jadi kalau sebaik-baik umatku itu adalah orang yang apabila dia berbuat maksiat, berbuat kejahatan, dia bertaubat, beristighfar, memohon ampun. Apabila dia safar, bepergian, maka dia mengqashar sholatnya. Apabila dia bepergian juga, maka dia tidak berpuasa. Seperti itu, ya. Riwayat Imam atau Brani dalam kitab Al-Awsat. Di sini Al-Awsat ini, kitab Al-Awsat ini
kitabnya lumayan tebal. Ini membahas tentang apa ya, hadis-hadis juga di dalam kitab At-Tabrani ini, termasuk juga bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di situ juga ada di dalam kitab Al-Awsat. Kalau nggak salah ya, di dalam kitab Al-Awsat kalau nggak salah. Itu ya. Dalam hadis-hadis yang mursal Said Ibnu Musayyab, tetapi di sini beliau mengetengahkannya secara singkat. Kemudian kita langsung tidak ada makna keseluruhannya di sini ya. Analisis lafadznya di sini kita langsung ke analisis lafadznya. Khairu di sini artinya adalah sebaik-baik. Ummati yang dimaksud di sini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat-umat yang lain. Asau di sini melakukan perbuatan buruk, yaitu dosa, bermaksiat kepada Allah, misalkan berzina, baik itu zina mata, zina tangan, atau zina apapun itu, kemudian minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, dia langsung bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Istaghfaru, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada dapat mengampuni dosa-dosanya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan teman-teman memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, pintu taubat masih terbuka. Yang saya lihat kalau misalkan teman-teman saya yang ada di Indonesia ini, utamanya walaupun mereka itu ya katakanlah ahli maksiat, tapi tidak sampai maksiatnya itu seperti Firaun, itu yang melampau seperti Firaun kayak gitu. Kalau toh pun orang itu ada yang seperti Firaun, katakanlah seperti itu ya kan, itu Allah masih siapkan paket untuk orang tersebut bertobat, yaitu Ghafurur Rahim. Ini sudah orang yang sekelas Firaun, apatah lagi kita ya. Tuh. Jadi nggak usah, tapi juga nggak usah santai kayak gitu, langsung bertobat, memohon ampun kepada Allah. Qasaru di sini yaitu mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini sudah kita bahas ya di hadis-hadis sebelumnya. Aftaru di sini berbuka pada siang hari di bulan Ramadan ketika sedang dalam perjalanan karena mengamalkan rukhsah. Jadi tidak berpuasa di sini maksudnya bukan tidak di bulan puasa dia tidak berpuasa, itu enggak. Ini tidak berpuasa karena dia dalam perjalanan. Tuh ya. Karena dia mendapat rukhsah. Bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif di sini, karena dengan sanad yang dhaif di sini maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ma'bad al-Muradi ya, dari Abu Zubair yang dikenal dengan mudallis ya, yang dikenal dengan mudallisul hadis, dari Ibnu Luhai'ah yang dhaif karena perpustakaannya telah terbakar hingga semua riwayatnya bercampur baur ya. Mudallis ini gimana ya, ibarat kata dia menipu. Menipu itu menukar menukar gurunya tadi yang dhaif ini ditukar dengan guru yang sikoh lah ini. Padahal dia meriwayatkan daripada guru yang dhaif ini. Tapi kalau misalkan dia mengambil hadis riwayat daripada gurunya ini, otomatis hadisnya sudah pasti dhaif. Jadi dia kaburkan gurunya itu, dia samarkan, kemudian diganti dengan guru yang sikoh. Tapi dia tidak meriwayatkan dari guru yang lebih sikoh ini tadi. Karena dia tahu sebenarnya Ibnu Luhai'ah ini dhaif gitu. Ketika perpustakaannya masih utuh pada waktu itu, dia ini bagus kayak gitu. Tapi pas pada saat
kitabnya perpustakaannya terbakar, ya maklum karena ingatannya memang kurang begitu akurat, maka dia jadi apa ya, bercampur baur akhirnya. Jadi apa ya, karena dia nggak begitu hafal kayak gitu, ingatannya nggak seberapa kuat, maka ya akhirnya dia bingung nih mana-mana yang 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 dhaif atau yang sikoh yang lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya jadi campur aduk lah kayak gitu. Itu singkatnya seperti itu. Nah, karena Abu Luhai'ah ini dhaif, maka Abdullah bin Ma'bad Al-Muradi ini nggak menggunakan ini, gurunya Ibnu Luhai'ah, tapi dia menggunakan gurunya yang sikoh. Tapi dia tidak mengambil riwayat daripada gurunya yang sikoh. Dia mengambil hadis daripada Ibnu Luhai'ah. Itu ya. Itu singkatnya daripada mudallis. Itu. Dan itu nanti ada pembahasannya sendiri di dalam kitab Mustalahul Hadis ya. Nah, Sa'id ibnu Musayyab, Ibnu Hazan, Ibnu Umar al-Makhzumi, pemimpin tabi'in, ia telah meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abu Dzar al-Ghifari, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Orang yang telah mengambil riwayat dari diantaranya adalah Qatadah, Ammar ibnu Dinar, Atha ibnu Rabah, Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, dan lain sebagainya. Qatadah mengatakan, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang masalah halal haram selain daripada Sa'id ibnu Musayyab, Ibnu Hazan, Ibnu Umar al-Makhzumi. Ya. Beliau adalah ulama Hijaz yang paling alim dan faqih ya, ilmu yang faham tentang ilmu fikih. Dilahirkan setelah 2 tahun berjalan pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Khattab dan wafat pada tahun 94 Hijriah. Jamaah telah mengetengahkan hadis-hadisnya. Ini mukhtasarun di sini secara ringkas. Lafaz hadis ini di dalam Imam Baihaqi melalui Sa'id ibnu Musayyab sebagaimana berikut. Khiyaru ummati man qassara sholata fi safari wa aftar. Itu. Orang yang paling baik dari umatku ialah orang yang mengqashar sholatnya dalam perjalanan dan berbuka puasa. Jadi masih dapat diterima meskipun ada beberapa sanad perawi yang dikenal mudallis, tapi bisa diangkat dengan riwayat yang lain yang lebih kuat lagi ya. Itu. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah yang pertama, satu, mengqashar sholat dan berbuka puasa dalam perjalanan lebih baik bagi seorang musafir daripada melengkapkan sholat dan puasanya. Itu ya. Jadi kalau misalkan orang tersebut benar-benar melaksanakan perjalanan, maka dia lebih baik melengkapkan lebih baik mengqashar sholatnya dan berbuka puasa daripada dia melengkapkan sholat dan berbuka puasa. Nah, tapi bagaimana dengan seorang kayak misalkan siapa ya, penaksi yang dari Kutai Barat, Samarinda seperti itu, kemudian pelaut. Nah, itu kan berkeliling berbagai macam negara yang memang itu pekerjaan tetapnya itu. Nah, biasanya kalau saya baca di dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi, di situ orang yang seperti ini lebih baik dia menggenapkan sholatnya dan tetap berpuasa. Nah, kalau misalkan seseorang tersebut melaksanakan bermusafir di sini menggunakan mobil, kemudian bis atau pesawat, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, di situ disebutkan
juga nggak apa-apa orang tersebut mengkosor dan tidak berpuasa itu ya. Sebagaimana kalau misalkan orang yang kayak yang kemarin kita sudah bahas, eh, bepergian ke Musdalifah dan ke Arafah itu tetap juga menjamak takdim dan takhir di situ ya. Itu padahal ya kalau misalkan orang-orang yang bepergian dari Arafah dan juga Musdalifah itu juga tidak menggunakan onta tapi bis ya, di situ ya, tetap bis atau mobil tuh. Nggak ada masalah kalau misalkan orang tersebut musafirnya tidak menggunakan onta tapi bis, mobil atau pesawat, tetap boleh itu ya. Tetap lebih utama dia mengkosor atau tidak berpuasa di situ. Tapi kalau misalkan itu sudah menjadi pekerjaan tetap bagi seseorang ya, eh, driver taksi, bis atau pilot, eh, apalagi itu nahkoda dan namanya untuk mereka yang sudah pekerjaan tetapnya di situ ya otomatis lebih baik mereka melengkapi sholatnya dan tetap melengkapi puasanya. Kemudian yang kedua, menghapus dosa dengan banyak membaca istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullahu wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya dirinya sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa orang yang sudah berbuat fahisyah, sudah berbuat buruk, sudah berbuat dosa, berbuat zalim atas dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun. Itu ya. Jadi itu salah satu keutamaan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat-umat yang lain berdasarkan disiplin ilmu ya, berdasarkan hadis ini ya. Wallahu alam, kalau misalkan uh, kayak umat Kristen mungkin Katolik atau umat-umat yang lain mungkin juga ada keistimewaan yang lain menurut mereka ya, itu wallahu alam bisawab. Saya tidak ada mendeskripsikan agama manapun, saya cuma hanya membacakan apa yang ada tertera di dalam hadis. Ingat ya, saya bukan uh, ustadz uh, apa apa ya ustadz apa yang perbandingan agama, cocokologi dan apapun itu ya. Tuh, saya bukan seperti itu ya. Metode saya itu kalau di dalam mengambil produksi hukum itu, kalau saya menyampaikan hukum itu, ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini boleh, itu ya berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis dan juga komentar para ulama. Qaul para ulama Syafi'i mengatakan seperti apa, ulama Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, itu cuman sebatas itu. Lebih daripada itu, cocokologi dan lain sebagainya, saya tidak mau menggunakan seperti itu. Itu bukan daripada metode ahlus sunnah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Contoh ya kan yang kemarin sempat viral itu ya, nggak boleh menggunakan levis karena Levi itu dari mana dan lain sebagainya tuh. Itu wallahu alam bisawab. Kalau saya tuh kalau misalkan orang mau pakai levis kah, mau pakai apa, jas atau apa yang bau-bau kebarat-baratan, ya terserah. Toh terserah juga kalau misalkan orang-orang terdahulu itu istilahnya levis itu sejarahnya dari mana apa segala macam, kita nggak perlu ambil pusing itu, selama ya apa yang kita pakai itu tidak ada unsur-unsur najisnya di situ, tidak ada unsur-unsur agama lain kayak misalkan palang salib.
ya kayak gitu. Ya nggak ada masalah, itu nggak ada masalah, kecuali ya memang misalkan kayak baju paus kayak gitu yang sudah ada palang salibnya jelas, dah itu memang nggak boleh ya, nggak nggak boleh. Tapi ya selain daripada itu ya nggak ada masalah. Tuh jangan terprovokasi atau terpancing dengan ustadz-ustadz yang seperti itu wallahu alam. Saya nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu, mengatakan hukum-hukum berdasarkan cocokologi ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya. Ustadz-ustadz antum semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada uh, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Begitu pula juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di dalam kitab uh, Bulughul Maram dan syarahnya kitab Ibanatul Ahkam tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Masih banyak kekeliruan, kesalahan di dalam saya menyampaikan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab ini. Apabila ada saran masukan dan juga kritik, terutama pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar sebagaimana biasa ya. Kalau misalkan ini bermanfaat, bisa teman-teman uh, subscribe, like, dan juga sebarkan ke teman-teman yang lain. Dan juga mungkin ada teman-teman yang mau mendonasikan, silakan teman-teman cek di kolom deskripsi, karena jujur aja channel ini tidak lolos monetisasi, ya. Tuh, jadi ya saya pasrah sudah. Yang penting saya menyampaikan apa yang saya bisa, berkreasi sebaik mungkin, tidak menyalahi ya aturan-aturan YouTube ya. Kalau misalkan toh YouTube juga tidak meloloskan channel saya tidak lolos monetisasi ya, entah saya juga nggak tahu ada kesalahan saya dari sudut mananya. Yang penting ya itu sudah lah. Jadi ya kalau misalkan teman-teman ada yang berbaik hati ya berdonasi itu 1.000, 2.000, 5.000 ya terserah itu ya, nggak apa-apa. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.